Ya, pemirsa, kita kembali bersama Lansok masih membahas mengenai manisnya gula dari kulit singkong ya. Kita belum merasakan nih manisnya seperti apa sebenarnya. Iya, tapi sebelum kita mulai lagi dialog kita, Lansok kita, pemirsa, kami mengundang Anda untuk interaktif bersama kami. Anda bisa menelpon dan bertanya langsung kepada narasumber kami di nomor yang telah kami sediakan. Begitu ya Carlos, sekarang saya mau masuk dulu nih ke Mas Aziz dan juga Ibu Pauline. Ibu, saya agak penasaran, ini kan gula dari kulit singkong memang berhasil menjadi gula dalam bentuk gula cair. Tapi mungkin pemirsa juga bertanya-tanya, gulanya ini seperti apa sih? Manis nggak sih? Atau kadar kalorinya seperti apa? Bisakah dijelaskan secara amankah kualitas? bagi masyarakat? Betul, secara kualitas si produksi gula yang ditemukan oleh Aziz itu seperti apa? Sejauh ini yang saya tahu gula yang ditemukan oleh Mas Aziz itu kadar kalorinya itu rendah. Itu artinya sangat cocok untuk mereka-mereka yang diabetes ya, Bu, ya? Bukan diabetes, bermasalah kolesterol. Kolesterol, iya. Ya, itu sangat cocok sekali, dan di Indonesia kan penderita penyakit dalam tanda petik kolesterol tinggi itu sangat banyak, sangat begitu banyak. ya. Nah, kalau memang menggunakan gulanya Mas Aziz itu kita bisa jadi sehat begitu ya. Kita tidak terlalu banyak kalorinya. Itu yang saya tahu begitu ya. Iya. Cuma untuk diabetes masih perlu penelitian lebih lanjut, dan itu saya rasa nanti yang akan kita bantu begitu ya Mas Aziz ya. Kita jalan sama-sama gitu agar gulanya itu bukan cuma untuk yang kolesterol tinggi saja, tapi juga bisa untuk menangani yang teman-teman kita yang diabetes gitu ya. Tapi aman ya, Bu? Aman, sejauh ini aman. Sejauh ini aman, bisa dikonsumsi begitu ya, begitu. menggantikan gula dari tebu gitu ya. Gitu. Karena singkong sendiri itu sebetulnya adalah makanan pengganti untuk nasi. Iya. Ya, begitu. Jadi singkong itu pengganti untuk nasi, dan singkong itu justru lebih sehat daripada nasi putih begitu ya. Nah, sehingga kalau gulanya dibuat dari singkong, dari kulitnya singkong itu cenderung juga bernilai kesehatan yang lebih tinggi. Iya. Untuk Mas Aziz sendiri, yang paling pertama kali ada di pikiran Anda dan tim Anda waktu itu sebenarnya apa? Saya mau menciptakan inovasi yang aman. Aman itu menurut kategori tim kalian itu seperti apa waktu itu? Sebenarnya inovasi saya itu lebih titik beratkan pikiran saya dulu. Itu untuk membantah impor gula. Untuk apa? Membantah impor gula. Oh, yang pertama itu. Jadi kalian mengetahui bahwa gula itu kadar glukosanya berbahaya seperti itu ya. Lalu kemudian menciptakan inovasi untuk kulit singkong ini. Ya. Tapi kalau dari sisi manisnya, karena akan ada gula yang dibuat yang katakan gula jagung untuk orang yang berdiet dan diabetes ya. Kalau sisi itu kan rasanya agak berbeda dengan gula pasir biasa. Nah, kalau gula yang dari singkong ini rasanya seperti apa, Aziz? Sudah dicicip belum? Manis. Tadi malam juga buat. Ini mungkin dibandingkan. Jangan-jangan dia nggak beli gula pasir lagi, dia bikin sendiri. Setiap hari mengkonsumsi gula pasir. Ini perbedaannya untuk kalian yang menciptakan ini apa? Coba mungkin pemirsa ingin tahu antara gula pasir dan gula dari kulit singkong. Rasanya seperti apa dan bentuknya seperti apa? Rasanya itu manis. Tapi lama-kelamaan nanti semakin manis. Tapi dibanding gula pasir biasa, dia lebih manis atau justru tidak terlalu rasanya manis? itu lebih, ini kayak fruktosa ya, awal buah-buah itu mudah dicerna. Jadi rasanya ya, mana ya bilangin ya? Cukup manis lah begitu. Cukup manis. Tampaknya Mas Aziz bingung mendescribe bagaimana rasanya. Ini biasanya ilmuwan memang seperti itu, di isi kepalanya itu selalu ada, tapi untuk mengucapkannya Nah, begitu saya sulit. penasaran juga ini terkait produksinya Ibu Pauline dan Aziz. Kira-kira kalau diproduksi itu lebih mahal tidak sih dibanding memproduksi gula pasir biasa yang terbuat dari tebu? Apa sama aja kos produksinya? Kalau kos produksi, kalau pemikiran saya yang ada disandingkan dari kulit singkong itu nanti menjadi dua produk. Ada gula cair, kemudian yang serbuk kulitnya itu jadikan papan partikel. Nah, itu lagi menjadi plus lagi, mengurangi penebangan pohon dan lain sebagainya. Dampak lingkungannya juga bagus. Lingkungan industri pengolahan singkong itu menjadi zero waste gitu loh. Nah, yang saya unggulkan zero waste, kemudian penebangan dikurangi, dan itu nanti dapat diblend sama arang sekam. Arang sekam padi diblend, dikasih matrik, udah
Itu untuk limbahnya sendiri apakah ini ramah lingkungan atau kemudian menjadi sama dengan pabrikan gula tebu misalnya? Beda, kalau gula tebu itu kan dari baunya, itu juga mana sudah survei ke gula tebu. Itu baunya itu selama ini di Indonesia belum termanfaatkan. Ya masih lingkungannya sekitar gula tebu itu baunya masih gitu lah. Ini kalau gula yang dari singkong ini zero waste ya? Tidak ada limbahnya sama sekali, apa bagaimana? Limbahnya nanti itu dapat dibuat HCN-nya, itu kan dedam, HCN-nya hilang. Air HCN itu dapat digunakan untuk hama. Oke, karena kan menarik ya, bayangkan singkongnya digunakan untuk produksi normal, yang biasanya kulitnya dibuang dibakar. Limbahnya bisa dimanfaatkan juga. Ya, ternyata kulitnya itu malah bukan menjadi limbah, malah dimanfaatkan menjadi produksi gula begitu ya. Ini kan sangat menarik begitu. Zero waste kalau kata Aziz ya. Iya, dan kita ke Bu Paulina, ini kita tahu bahwa kondisi pabrik di Indonesia ini semua adalah old factory ya. Jadi kita itu punya pabrik gula dari tebu itu yang sangat tua, misalnya di Madiun dan daerah-daerah lain itu. Ini kita mendapatkan inovasi baru nih Bu, kulit singkong dengan mungkin pengelolaan yang sangat sederhana. Bagaimana ke depan bisa dikembangkan menjadi sebuah pabrikan misalnya? Ini tentunya butuh sekali lagi kerjasama dengan pihak industri yang mau istilahnya investasi untuk mengembangkan gula ini menjadi gula-gula yang sama seperti tebu, gitu, gula tebu sebagai salah satu pilihan atau alternatif ya dalam kita makan sehari-hari begitu ya. Nah, dalam kita berinvestasi tentunya kita harapkan pabrik-pabrik yang nanti akan menangani gulanya Mas Aziz ini bukan pabrik yang sesederhana itu begitu ya, tapi semakin canggih, semakin modern sehingga apa yang disebut zero waste tadi itu memang betul bisa terwujudkan. Karena kalau misalnya pabriknya kurang canggih, maka zero waste yang tadi Mas Aziz bilang itu tidak akan tertangani gitu. Masih banyak akan limbahnya. Tadi limbah yang terakhir disebutkan oleh Mas Aziz bisa digunakan sebagai alat untuk hama, membasmi hama, itu tidak akan termanfaatkan atau terrealisasi, terwujudkan jika memang pabriknya kurang canggih begitu. Ya, jadi kita harapkan ada istilah saya itu angel network begitu ya, investor-investor yang mau mengcapture atau menangkap inovasinya Mas Aziz gitu ya, bekerja sama dengan kita gitu, sehingga ini memang betul-betul menjadi sesuatu yang baru untuk Indonesia dan menjadi alternatif pilihan makanan untuk Indonesia sebagai bahan pangan gitu. Mengingat Indonesia ini kan luas dan beragam gitu ya. Jadi yang gula tebu juga ya jalan begitu karena memang ada konsumernya khusus begitu ya untuk yang menikmati gula tebu. Yang memang mau berendah kalori sedikit atau berdiet mungkin bisa pakai alternatifnya gula dari Mas Aziz ini. Begitu. Kita tahu bahwa kualitasnya sudah kita tahu bagus ya. Dari Mas Aziz juga mengatakan kualitasnya seperti ini, rasanya seperti ini. Tapi hasilnya kan adalah gula cair. Kita pengen tahu Bu, dari Kemenristek Dikti ini pernah nggak bercatat bahwa keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi gula cair itu dibandingkan dengan gula pasir seperti apa? Kalaupun nanti inovasi ini kemudian dikembangkan, apakah diterima atau enggak gitu? Ya. Kalau secara umum memang ketika kita berbicara gula itu artinya gula pasir. Ya di kepala kita, bahkan gula kelapa pun yang biasa gula merah itu sampai harus dibikin jadi pasir. Bubuk ya. Itu sehingga baru relatif laku dan naik harganya gitu ya di kalangan masyarakat. Nah, sama seperti Mas Aziz, barangkali ini satu inovasi langkah awalnya memang cair begitu ya. Tapi kan nanti akan bisa ada proses kristalisasi sehingga menjadi kristal-kristal kecil yang bisa juga menyamai gula pasir. Itu satu. Yang kedua, kalau saya sarankan sama Mas Aziz, bikin gula yang lebih elegan gitu ya. Sebab biasanya kalau yang rendah kalori itu biasanya itu mereka yang agak-agak kelasnya menengah ke atas itu yang memerlukan karena terlalu banyak kalori begitu ya. Sehingga mereka bisa meningkat ya harganya maupun nilai ekonomis dari gulanya Mas Aziz itu bisa meningkat. Contoh, kalau kristalisasinya kecil-kecil kan sama dengan gula pasir. Kalau kristalisasinya itu menjadi blok, sugar block begitu,
itu bisa meningkat ke hotel-hotel dan sebagainya. Ini Itu sebenarnya nilainya tinggi tips sekali. buat Aziz Iya. ini untuk mengembangkan inovasi menjadi suatu produk yang Betul. harganya bisa meningkat begitu Iya. ya. Nah ini menarik Ibu Paulina karena Ibu katakan tadi mudah-mudahan ada investor begitu ya yang Iya. melihat mahasiswa-mahasiswa ini berinovasi dan menggunakan karya mereka. Tapi apakah bisa dikatakan bahwa menunggu investor tertarik saja atau justru mahasiswa kita yang berbakat begitu harus melakukan sesuatu untuk menggapai si investor apa bagaimana Ibu? Gini, Kemenristek Dikti akan tetap membimbing ASIS begitu ya untuk mencapai produk yang pada tingkat bisa dikomersialkan. Itu satu hal yang pasti ya. Tapi setelah itu saya harapkan juga teman-teman mahasiswa kan sudah memperoleh mata kuliah entrepreneurship ya, sudah belajar entrepreneurship gitu ya. Betul, Nah, betul. pastinya sudah tahu bagaimana seluk-beluknya IPB caranya lagi ya. untuk memproduksi gula ini dan menjadikan itu satu usaha sendiri. Cuma biar bagaimana usaha kecil itu akan jauh lebih baik apalagi kalau seperti gula ini ya. Itu kan memang untuk masyarakat luas bukan cuma sekedar keunikan sendiri begitu ya. Rasanya akan lebih baik kalau nanti sudah jadi usaha kecil dan menengahnya begitu ya dengan entrepreneurship-nya tadi itu didorong lagi oleh yang punya dana lebih besar. Tapi agar dijamin aman untuk dikonsumsi masyarakat, apa kemudian usaha kecil yang ditangani oleh para mahasiswa ini tetap mendapat bimbingan dari Kemenristek Dikti seperti itu, Bu? Harus, Pak, harus. Kita harus menjaga misalnya nilai kesehatannya dan sebagainya. Packaging ya, harus ada betul izin gitu ya. ya, harus gitu ya. Jadi upaya Mas Aziz ini kan baru satu langkah ya, tapi satu langkah yang luar biasa sekali. Luar biasa ya. Luar biasa, Pak. Nah, setelah itu kita masih ada langkah-langkah berikutnya Iya, sampai soal langkah-langkahnya, pengemasan. iya, Bu Paulina kita harus potong dan kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikut. Tetap bersama kami pemirsa di Lunch Talk masih tentang manisnya gula dari kulit singkong.